Bab 986 Tempat Rapat. Huangfu Senior, kita akhirnya bertemu lagi. Hati Chu Feng dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum sukacita yang tak tertahankan. Huangfu Haoye tersenyum tipis di wajahnya. Dia pertama-tama berkata kepada Qi Usui Fuyan, "Fuyan, tunggu aku di sini." Lalu arahkan pandangannya ke arah Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, ikuti aku." Suara mendesing. Setelah berbicara, Huangfu Haoye naik ke udara. Chu Feng mengikuti dan mereka berdua terbang ke kejauhan dan segera menghilang ke cakrawala yang jauh. Semua orang menaruh keprihatinan tentang masalah ini. Kerumunan mengungkapkan ekspresi rumit karena mereka tahu pembicaraan yang akan datang adalah yang paling penting bagi Chu Feng. Mereka terus terbang dan hanya ketika mereka merasa jauh dari hiruk-pikuk barulah mereka berhenti di lokasi di mana mereka tidak bisa dilihat. Setelah berhenti, Huangfu Haoye mulai memeriksa Chu Feng dengan hati-hati. Ekspresi di matanya sangat rumit, ada beberapa yang tak terkatakan. Kemudian, setelah beberapa lama, dia mengangguk dan berkata, "Kamu sudah dewasa. Misi aku harus dianggap selesai." "Senior Huangfu, apakah kamu dapat mengatakan yang sebenarnya sekarang?" tanya Chu Feng, tidak bisa menahan diri. "Kebenaran. Kamu merujuk kemana dan siapa yang aku bawa dari benua 9 provinsi?" Huangfu Haoye bertanya sambil tersenyum. "Aku ingin mengetahui semuanya. Setelah kamu memasuki jalan surgawi sampai kamu meninggalkan jalan surgawi semua yang terjadi selama waktu itu," kata Chu Feng. Jika kamu benar-benar ingin tahu, maka aku benar-benar harus mulai dari awal." Huangfu Haoye tersenyum ringan. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskan napas. Dia mulai berbicara. Saat itu, gereja surgawi membakar berkelana ke jalan surgawi. "Kami ingin memasuki tanah suci martialisme dan mencari jalan yang lebih baik dalam kultivasi. Namun, kami meremehkan jalan surgawi. Ada halangan di sana, dan halangan itu membawa kerugian besar bagi gereja surga api. Setiap orang, jutaan anggota, mati. Namun, aku selamat." "Halangan, pembunuhan, apa itu?" "Senior Huangfu, apa yang kamu temui di jalan surgawi?" tanya Chu Feng. "Aku tidak bisa benar-benar tahu apa itu. Namun, karena kamu bersiap untuk memasuki jalan surgawi, aku harus mengingatkan kamu bahwa itu tidak mudah untuk dilewati." Huangfu Haoye pertama-tama menghela nafas, kemudian berkata, "Sebenarnya, alasan kami berani pergi ke jalan surga adalah karena kami memegang sejumlah kepercayaan. Salah satu leluhur gereja Burning Heaven kami melihat loh batu di sisa-sisa zaman purba. Di atasnya rahasia jalan surgawi ditulis. Jika seseorang memasuki jalan surgawi, mereka berjalan melawan surga. Mereka yang masuk mengambil setengah langkah dalam kematian dan setengah dalam kehidupan, mereka yang mundur benar-benar mati. Itulah yang ditulis oleh tablet batu." "Chu Feng, tahukah kamu apa artinya itu?" tanya Huangfu Haoye. "Jika seseorang memasuki jalan surgawi, mereka berjalan melawan surga. Mereka yang masuk mengambil setengah langkah dalam kematian dan setengah dalam kehidupan, mereka yang mundur benar-benar mati." Petik 1 tanda tanya petik 1. Chu Feng mengulangi. Kemudian, dia berkata, "Jika aku tidak salah, bagian yang pertama berarti jalan surgawi adalah jalan yang mengarah ke tanah suci bela diri. Tidak mungkin semuanya berjalan lancar karena kesulitannya sangat tinggi tidak terbayangkan. Adapun bagian terakhir, mungkin mengingatkan bahwa tidak ada mundur di dalam jalan surgawi. Jika seseorang dengan berani maju, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki surga tanah suci martialisme. Namun, jika mereka menahan pengecut di hati mereka dan dengan demikian mundur, mereka hanya akan berjalan menuju kematian dan mati di jalan surgawi." "Betul, kamu benar sekali. Di dalam Heavenly Road, babak pertama sangat tenang, yang mengarah ke perasaan salah yang mudah. Saat kami berjalan, kami bahkan merasakan harapan untuk masa depan. Tapi ketika kami sampai di tengah, banyak makhluk tak dikenal muncul. Mereka sangat aneh. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti siapa mereka, tetapi mereka sangat kuat dan juga sangat menakutkan. Mereka besar jumlahnya dan mereka menutup jalan besar ke depan. Mereka mendesak maju dan ingin memisahkan kita semua. Hanya ada satu cara untuk melewati makhluk-makhluk yang tidak dikenal itu untuk maju dengan iman dan keberanian. Jika ada sedikit saja rasa takut di hati seseorang, mereka akan ditelan oleh makhluk-makhluk itu. Namun, jika seseorang tidak takut, maka monster-monster itu tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, ketika menghadapi hal-hal mengerikan seperti itu, sangat sulit untuk tetap tenang dan membuang teror di hati seseorang. Meskipun kita telah dilatih secara khusus sebelum memasuki jalan surgawi, ketika itu adalah kenyataan, sebagian besar dari kita telah kehilangan akal. 70% ngeri oleh monster itu. Mereka melupakan pelajaran paus saat mereka berbalik dan berlari. Tetapi pada akhirnya, mereka masih ditangkap oleh makhluk-makhluk itu dan kehilangan nyawa mereka. Sisanya memilih untuk melanjutkan dengan berani. Tetapi ada terlalu sedikit yang tidak memiliki rasa takut di hati mereka. Dari 30% yang tersisa,
hanya 1% yang selamat di tengah gelombang makhluk tak dikenal. Tapi tak lama setelah melewati makhluk-makhluk itu, gelombang lain menghadang kami. Namun, mereka berbeda dari yang sebelumnya. Di permukaan, tingkat kekuatan dan teror yang mereka bawa kurang dari gelombang pertama makhluk. Namun, mereka bukan eksistensi yang bisa kita tangani. Jadi, karena kita bisa melewati gelombang monster pertama meskipun betapa menakutkannya mereka, kami menganggap itu tidak sulit untuk melewati gelombang kedua. Lagi pula, di permukaan, tidak peduli jumlah kekuatan, gelombang kedua lebih rendah dari yang pertama. Tapi kami salah. Meskipun mereka tampak lebih rendah, tuntutan gelombang kedua sebenarnya jauh lebih keras. Mungkin ketakutan kita belum sepenuhnya dibersihkan, jadi kita diserang oleh gelombang kedua. Kali ini, mereka mulai membantai kami. Mereka tanpa ampun. Paus kami memimpin jalan dan terbunuh dengan kejam. Cepat setelah itu, semua orang menerima pukulan fatal. Monster-monster itu terlalu mengerikan. Kami tidak punya peluang melawan mereka, kami juga tidak bisa melewati mereka. Sebelum emosi yang menakutkan dan keinginan untuk bertahan hidup, aku menyerah pada pemikiran untuk maju tanpa rasa takut. Aku memilih untuk melarikan diri. Ketika aku melarikan diri dengan panik, aku menemukan suatu daerah. Aku tidak akan pernah melupakan tempat itu. Napas Huang Fu Haoye mulai menjadi tidak menentu dan bahkan ekspresi di matanya menjadi tidak stabil. Chu Feng tidak menyelidikinya untuk segera menjawab karena tempat itu sangat mempengaruhi Huang Fu Haoye. Jadi, Chu Feng menunggunya untuk melanjutkan. Perasaan tempat itu sangat istimewa dan aku benar-benar tidak bisa menggambarkannya. Tidak peduli gaya bangunan atau aura keseluruhannya, itu memberi orang perasaan yang sangat gelap dan menimbulkan kegelisahan pada mereka. Menggunakan menakutkan untuk menggambarkan tempat itu sangat cocok. Tapi, jika kamu ingin aku benar-benar menggambarkan perasaan yang kuterima dari tempat itu, meskipun deskripsinya hanya satu kata juga, menakutkan sama sekali bukan. Itu akan suci. Huang Fu Haoye tersenyum pahit, lalu memandang Chu Feng dan berkata, disitulah kamu dan aku bertemu. Bab 987 Terima kasih. Detak jantung Chu Feng langsung dipercepat. Meskipun ia tampak tenang, badai mengaduk di dalam hatinya karena tempat yang sekarang dibicarakan oleh Huang Fu Haoye adalah tempat asal Chu Feng. Senior Huang Fu, apa yang kamu lihat di sana? Tanya Chu Feng. Dia benar-benar tidak sabar untuk mencari tahu orang macam apa yang ada di lokasi itu. Apakah mereka orang tuanya? Apakah keluarganya ada di sana? Atau mungkin sesuatu yang lain terjadi? Huang Fu Haoye menghela nafas panjang, seolah-olah ada semacam masalah yang tidak bisa dia bicarakan. Baru kemudian dia berkata, aku, Huang Fu Haoye, bahkan telah pergi ke makam kekaisaran. Tidak masalah jika orang lain telah melihatnya sebelumnya atau jika mereka belum, dari zaman kuno, aku telah melihat beberapa dari apa yang disebut kacamata besar. Namun, itu adalah pertama kalinya aku melihat tempat seperti itu. Perasaan suci yang dipancarkannya mencekik. Bukan hanya rasa takut yang sederhana, itu juga penghormatan yang berasal dari seluruh keberadaan aku. Perasaan seperti itu membuat aku ingin berhenti, karena aku tidak berani melangkah. Namun, karena ada monster yang membidik kehidupanku di belakangku, aku tidak punya pilihan selain untuk masuk. Di tempat itu, aku melihat seorang pria. Pria itu, Huang Fu Haoye tiba-tiba menelan kata-katanya. Dia melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng dan matanya sekarang berkilauan dengan emosi. Keteguhannya tidak lebih, dan menggantikannya adalah emosi dan ketakutan yang tak terlukiskan dan rumit. Jika harus dijelaskan, itu adalah emosi yang dipenuhi dengan kepanikan, ketakutan, dan paranoia. Senior Huang Fu, kamu baik-baik saja? Chu Feng agak khawatir. Dia tahu bahwa kenangan dari periode itu terlalu besar pengaruhnya pada kondisi mental Huang Fu Haoye. Tubuh Huang Fu Haoye sedikit gemetar setelah mendengar kata-katanya, lalu dia sadar. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, sebenarnya, ketika aku melihat pria itu, kesadaran aku menjadi kabur. Aku tidak ingat wajahnya, tetapi aku merasa wajah kamu sangat mirip dengannya. Perasaan itu sangat aneh. Dalam pikiranku, aku jelas tidak ingat penampilannya, tetapi ketika aku melihatmu, aku merasa bahwa kamu terlihat sangat mirip dengannya. Huang Fu Haoye tersenyum karena bahkan dia sendiri merasa ini adalah sesuatu yang lucu. Chu Feng, Huang Fu Haoye ini pasti melihat ayahmu. Selain dia, siapa lagi yang akan terlihat mirip dengan kamu? Alasan mengapa dia tidak mengingat penampilan ayahmu namun merasa kamu terlihat seperti ayahmu adalah karena ingatannya telah kacau. Seorang ahli sejati dapat memengaruhi ingatan seseorang tanpa mereka sadari dengan mengaburkan kesadaran mereka. Segmen memori ini menakutkan dan buram. Dia tidak berani mengingatnya karena dia takut. Cepat tanyakan padanya apa yang terjadi sesudahnya. Kamu tidak dapat membiarkan dia mengingat kembali ingatannya dan kamu harus menyelesaikan pertanyaan kamu dengan cepat. Jika tidak, akan ada kerusakan pada tubuhnya dan bahkan ada kemungkinan yang kembali ke kegilaan. Egi tiba-tiba mengingatkan.
Senior Huang Fu, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah kamu melihat pria itu, apa yang terjadi? Chu Feng cepat bertanya, agak memalukan untuk mengatakan, meskipun aku tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas, aku takut padanya. Apakah kamu tahu apa hal pertama yang aku lakukan setelah aku melihatnya? Huang Fu Haoye bertanya pada Chu Feng. Chu Feng menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa itu? Bahkan sebelum dia mengatakan sesuatu, aku berlutut. Aku tidak hanya berlutut, aku bahkan bersujud dan memohon padanya. Meskipun aku, Huang Fu Haoye, bukan orang yang hebat, aku bukan orang yang pengecut. Sepanjang hidup aku, ada sangat sedikit orang yang aku kowetow dan berlutut, tidak ada orang lain selain orang tua aku dan tuan aku. Sebelum itu, bahkan jika kamu memukuliku sampai mati, aku tidak akan percaya bahwa suatu hari, aku, Huang Fu Haoye, akan memohon seseorang agar aku bisa hidup. Namun, pada hari itu, aku memang melakukan itu. Aku mengingatnya dengan jelas. Betapa rendahnya aku, betapapun rela. Huang Fu Haoye tertawa kecil, lalu melanjutkan, aku benar-benar takut pada pria itu. Ketakutan itu datang dari lubuk hati aku. Itu seperti orang biasa melihat dewa. Rasa hormat semacam itu tidak mungkin untuk dilawan. Tapi sebenarnya, pria itu tidak melakukan hal buruk padaku. Dia tidak pernah mengancam atau melukai aku. Sebaliknya, dia cukup baik hati. Dia mempercayakanmu kepadaku, dan dia memberitahuku untuk membawamu keluar dari jalan surgawi dan pada gilirannya mempercayakanmu pada keluarga bernama Chu. Dia menamai kamu Chu Feng dan menyuruhku untuk melindungimu sampai kamu dewasa. Aku setuju, aku tidak berani menolak. Aku merasa tidak punya pilihan selain setuju, dan setelah itu, aku merasa pandangan aku kabur. Ketika kembali normal, aku kembali ke wilayah Laut Timur. Aku yakin kamu tahu apa yang terjadi kemudian. Setelah aku kembali, kondisi mental aku mulai memburuk. Meskipun pria itu tidak pernah takut atau mengancam aku sendiri merasa aku harus menyelesaikan misi ini. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Itulah yang aku rasakan. Mengenai kematian, aku tidak terlalu takut. Tetapi ketika aku ingat dia akan membunuhku, aku merasakan teror yang tak berkesudahan. Aku tahu betul bahwa aku telah dilepaskan dari ketakutan. Aku tahu aku akan menjadi gila. Namun, aku tidak bisa mengendalikan nasib aku. Aku tidak berdaya. Sebelum menjadi gila, aku pergi menemui Fuyan. Aku mengatakan kepadanya untuk tidak memasuki jalan surgawi. Setelah itu, aku pergi ke benua 9 provinsi dan ingin kamu menetap di sana. Sebenarnya, ada beberapa klan bernama Chu di wilayah Laut Timur. Tapi aku tidak berani menempatkanmu di sana. Aku tahu waktu aku singkat dan aku akan kehilangan kekuatan untuk melindungi kamu segera. Aku tidak yakin apakah kamu dapat tumbuh dengan aman di tempat seperti itu. Karena itulah aku membawamu ke benua 9 provinsi dan memilih keluarga kecil. Aku merasa, dengan ancaman aku, mereka tidak akan berani memperlakukan kamu dengan buruk karena ketakutan luar biasa yang mereka rasakan. Dan setelah mempercayakanmu pada keluarga Chu, aku secara tersembunyi memantau mereka untuk sementara waktu sampai aku benar-benar tidak dapat mengendalikan diriku. Baru kemudian aku pergi, karena aku takut aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan menyakiti kamu setelah menjadi gila. Aku yakin kamu tahu apa yang terjadi kemudian, kata Huang Fu Haoye. Senior, apakah kamu ingat tempat yang kamu bicarakan? Posisi di jalan surgawi di mana kamu bertemu pria itu? Tanya Chu Feng. Huang Fu Haoye memberikan petunjuk, tetapi tidak memberitahu dia jawaban yang ingin dia ketahui. Jadi, Chu Feng harus secara pribadi menuju ke jalan surgawi dan menyelidiki. Aku tidak ingat. Namun, tidak ada perubahan di jalan surgawi. Setelah bertemu kelompok makhluk kedua, maju sedikit ke depan, lalu ke timur. Kamu seharusnya bisa menemukannya. Huang Fu Haoye berkata dengan nada tidak pasti. Terima kasih, Senior Huang Fu. Chu Feng membungkuk dan menggenggam tangannya. Dia tidak terus bertanya karena dia tahu tidak ada lagi yang akan keluar darinya. Daripada meminta Huang Fu Haoye mengingat kenangan masa lalu yang mengkhawatirkan, lebih baik membiarkannya begitu saja. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika itu bukan untuk kamu, mungkin aku sudah mati di jalan surgawi. Tidak peduli apa yang aku alami di tahun-tahun ini, setidaknya aku masih hidup. Selain itu, aku tanpa sadar telah menjadi peringkat 8 Martial King. Itu sama sekali bukan kebetulan juga. Aku merasa bahwa bakat aku sekarang bahkan lebih kuat daripada saat itu. Mungkin suatu hari aku bahkan akan menjadi kaisar bela diri. Dan ini, semua karena kamu. Jika harus ada terima kasih, itu harus aku terima kasih. Huang Fu Haoye menatap Chu Feng dengan rasa terima kasih yang sangat besar. Bab 988 sebelum keberangkatan. Chu Feng tidak membantah kata-kata Huang Fu Haoye. Bagaimanapun, dia sangat benar. Jika bukan karena Chu Feng, mungkin Huang Fu Haoye akan sudah mati di jalan surgawi. Bagaimana dia hidup untuk dilihat hari ini?
Meskipun dia sudah gila untuk jangka waktu yang cukup lama dan dia telah menanggung beberapa rasa sakit, dia telah mendapatkan beberapa keuntungan juga. Seperti yang dia katakan, di tengah kegilaannya, dia tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Namun, kultivasinya telah tumbuh. Tidak hanya berkultivasi, bahkan kekuatan pemahamannya telah menjadi lebih kuat. Ini adalah keuntungannya, dan dia tahu dari mana mereka berasal. Selain itu, setelah mengalami penderitaan seperti itu, ia tahu hal terpenting dalam hidup bukanlah berkultivasi. Meskipun dia ingin menjadi kaisar bela diri, dia tidak berencana untuk memasuki tanah suci bela diri. Alih-alih ia berencana untuk tinggal di wilayah Laut Timur di sisi Qiu Sui Fuyan. Chu Feng, aku tahu kamu harus pergi ke jalan surgawi. Aku tidak bisa menghentikan kamu, jadi aku tidak berencana menghentikan kamu. Tapi itu benar-benar tempat yang berbahaya. Karena itu, aku tidak menyarankan membawa Ziling dan yang lainnya bersamamu. Kamu berbeda dari mereka. Kamu memiliki kemauan yang sangat kuat, kamu dapat melewati jalan surgawi. Namun, itu mungkin tidak berlaku untuk mereka, saran Huangfu Haoye. Terima kasih atas saran kamu, senior. Aku sudah memutuskan. Chu Feng mengangguk, lalu kembali ke Misty Peak bersama Huangfu Haoye. Ketika dia kembali, Chu Feng memanggil Ziling, Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi. Namun, ketika dia melihat wajah mereka yang penuh dengan senyum, Chu Feng merasa agak sulit untuk berbicara. Mereka semua memiliki impian mereka dan mereka tidak takut akan bahaya. Mereka benar-benar harus menuju ke tanah suci martialism, jadi Chu Feng benar-benar tidak tahu bagaimana meyakinkan mereka untuk tetap tinggal. Junior Chu Feng, ada sesuatu yang ingin aku dan kakak Wuxiang katakan padamu, Zhang Tianyi tiba-tiba berkata. Bahkan ada sedikit ekspresi minta maaf di wajahnya. Senior Zhang, hanya berbicara pikiranmu, kata Chu Feng. Junior Chu Feng, aku benar-benar minta maaf. Kami tidak bisa menemani kamu ke tanah suci martialism, kata Zhang Tianyi dengan menyesal. Wajah Jiang Wuxiang juga sedikit minta maaf. Zhang senior, kakak Wuxiang, maksudmu. Chu Feng merasa sedikit terkejut dengan kata-katanya. Kakak Chu Feng, aku tahu kita saudara berkata bahwa kita akan menghadapi nasib dan bencana bersama. Tetapi ada perbedaan yang sangat besar antara kultivasi kita. Kami tidak ingin selalu waspada setelah memasuki tanah suci bela diri bersama kamu. Kami tidak ingin memengaruhi masa depan kamu karena ketidakberdayaan kami. Jadi, kita sudah membahas ini dengan Sister Fuyan. Dia mengizinkan aku dan kakak Tianyi untuk tinggal di Misty Peak untuk berkultivasi. Dia juga akan menurunkan metode penanaman dari Misty Peak. The Misty Peak adalah sesuatu dari era kuno. Dan karena bahkan Jiang Qixia dan yang lainnya, yang datang dari tanah suci martialism, menyatakan keinginannya untuk Misty Peak, itu menunjukkan betapa mengesankannya itu. Jadi, ketika kita tinggal di sini dan berkultivasi, kecepatan kita mungkin tidak lebih lambat dari milikmu. Mungkin suatu hari, kami bahkan akan mengejar kamu. Ketika kami merasa bahwa kami tidak akan menjadi beban, kami akan pergi ke tanah suci martialisme dan mencari kamu, kata Jiang Wuxiang sambil tertawa. Kamu benar-benar memutuskan, tanya Chu Feng. Bahkan kamu tidak dapat mempengaruhi keputusan kami, kata Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang bersama-sama. Chu Feng, kami juga merencanakan hal yang sama. Tiba-tiba Ziling berbicara. Su Rou dan Su Mei memegang lengan Ziling saat mereka tersenyum manis. Kamu juga berencana untuk tinggal di Misty Peak? Chu Feng merasa lebih terkejut. Meskipun tubuh ilahi aku telah disembuhkan, kultivasi yang aku miliki masih terlalu lemah. Seperti yang dia katakan, dengan budidaya yang kita miliki sekarang, itu benar-benar terlalu berbahaya untuk memasuki tanah suci martialism. Lebih baik tinggal di sini dan memperkuat diri kita terlebih dahulu. Ketika kami memperoleh sejumlah prestasi dalam kultivasi, kami selalu dapat bergabung dengan kamu di tempat itu. Ziling mengangguk. Karena bahkan mereka berbicara, Chu Feng sedikit terdiam. Pada saat itu, dia hanya merasa sedikit keengganan untuk berpisah. Mereka mengatakan akan memasuki tanah suci martialisme bersama-sama, tetapi sekarang, dia akan pergi sendirian, lagi. Tanpa kekasihnya, saudara-saudaranya, tidak peduli betapa indahnya perjalanan baru itu, ia akan kekurangan sebagian dari kenikmatan dan mendapatkan sebagian dari kesedihan. Namun, situasi ini adalah satu yang Chu Feng harapkan. Jadi, tidak hanya ada keengganan untuk memisahkan di dalam hatinya, ada juga rasa terima kasih. Dia sangat bersyukur bahwa mereka memikirkannya. Chu Feng tahu betapa mereka berharap untuk datang ke tanah suci bela diri bersamanya. Namun, justru karena mereka berpikir begitu peduli tentang Chu Feng, mereka menyerah tanpa Chu Feng bahkan meminta mereka untuk melakukannya. Masih ada beberapa hari sebelum pembukaan jalan surgawi. Dengan demikian, Chu Feng tidak terburu-buru untuk pergi. Sebelum pergi, ada acara yang menggembirakan yang diadakan di Misty Peak, pernikahan antara Huangfu Haoye dan Qiu Sui Fuyan. Pernikahan ini tidak diumumkan keluar, juga tidak terlalu megah.
Namun, semua orang yang ada di sana berharap yang terbaik untuk mereka berdua. Itu adalah momen yang sangat hangat, dan sebelum keinginan kerumunan, sepasang kekasih ini akhirnya, sekali lagi, hidup dan berjalan bersama. Selain itu, sejak kultivasi Lady Piao Miao hilang, dia tidak bisa lagi menjaga Misty Peak. Karena itu, dia memberikan misi seperti itu kepada Qiu Sui Fuyan dan Huang Fu Haoye dan menyuruh mereka menjaga tempat ini bersama. Adapun sekte Crippling Night Demon, Chu Feng memberikan otoritas penuh kepada Qiu Chanfeng. Meskipun Chu Feng akan pergi, kepada orang-orang dari sekte Night Crippling Night, dia selamanya kepala sekte mereka. Akhirnya, hari pembukaan jalan surgawi tiba. Setelah melewati laut surgawi, mereka akan mencapai tempat di mana ia dibuka. Ini adalah sesuatu yang terjadi setiap tahun, dan setiap saat, beberapa orang akan datang untuk menonton. Sebagian besar dari mereka tidak berencana memasuki jalan surgawi, mereka datang ke sini hanya untuk melihatnya. Namun, tahun ini, ada lebih banyak orang daripada biasanya, beberapa ribu kali lebih banyak. Itu bahkan jauh lebih hidup daripada tahun ketika gereja Burning Heaven menuju ke tanah suci Martialism. Sejumlah besar mayat memenuhi langit. Itu adalah pemandangan yang sangat megah untuk dilihat. Alasan untuk anomali semacam itu adalah karena dikabarkan akan ada orang terkenal yang akan memasuki Heavenly Road tahun ini. Orang yang memberantas kepulauan eksekusi immortal dan 3 klan mengerikan besar, yang membunuh Murong Mingtian, Jiang Qixia, dan yang lainnya sendirian. Kepala Sekte Malam Iblis Kriplik yang melumpuhkan saat ini, Chu Feng. Lihat, ini Chu Feng. Dia benar-benar datang. Tampaknya dia sedang bersiap untuk memasuki jalan surgawi tahun ini, seru seseorang di tengah kerumunan. Segera, semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah yang ditunjuknya. Mereka bisa melihat aliran besar orang terbang perlahan. Semua orang mulai merasa bersemangat. Emosi seperti itu merasuki tanah ini. Di dalam lautan luas orang, ada begitu banyak orang terkenal dari wilayah Laut Timur. Namun, pada saat itu juga, orang yang paling menarik perhatian adalah orang muda, Chu Feng. Dia mengendarai kuda terbang. Dia begitu penuh semangat. Dia sangat muda. Di wajahnya yang tidak terlalu tampan namun dipenuhi dengan resolusi, ada senyum percaya diri dan mempesona. Di sebelah kirinya adalah Su Rou, Su Mei, dan Ziling. Di sebelah kanannya adalah Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, dan keluarga Chu. Adapun di belakangnya, Lady Piao Miao, Qiu Sui Fuyan, Huang Fu Haoye, Qiu Chanfeng, Sue Siu, dan banyak pakar puncak dari Crippling Night Demon Sect ada di sana. Namun, tanpa jejak keraguan, di antara semua orang terkenal ini, Chu Feng adalah fokusnya. Bab 989 Jalan Surga dibuka. Semua orang di atas laut berdiskusi ketika Chu Feng muncul. Orang tua itu terus mengangguk pada Chu Feng. Ketika mereka memandangnya, mereka menceritakan pencapaiannya kepada generasi muda di dalam klan mereka. Mereka juga mengatakan kepada mereka untuk mengambil Chu Feng sebagai panutan, bekerja keras dalam kultivasi dan menjadi orang yang luar biasa. Itu membuat anak-anak kecil itu berkedip dengan mata besar mereka yang polos. Ketika mereka melihat Chu Feng, itu tidak seperti melihat seseorang tetapi lebih seperti pada dewa. Mata mereka dipenuhi dengan adorasi yang kuat. Untuk bertahan hidup di tanah seperti ini, terutama jika seseorang berasal dari klan budidaya terkenal, impian setiap anak adalah menjadi ahli kultivasi puncak. Chu Feng adalah orang yang mereka semua inginkan. Namun, dibandingkan dengan percakapan bersemangat orang tua dan kekaguman tulus anak-anak, generasi muda yang seusia dengan Chu Feng jelas jauh lebih hidup. Mereka semua bersorak, beberapa bahkan berteriak. Tingkat rasa hormat yang mereka pegang terhadap Chu Feng mencapai tingkat yang gila. Laki-laki sedikit lebih rapi. Ketika mereka memandang ke Chu Feng, mereka kira-kira mirip dengan anak-anak. Itu lebih kekaguman yang mereka rasakan saat Chu Feng membawa kehormatan bagi generasi mereka. Itu sebabnya mereka memberinya hormat sebanyak ini. Tetapi betina di sisi lain benar-benar berbeda. Mereka tidak hanya memberi Chu Feng kekaguman, ada sedikit ibadah. Bahkan ada banyak wanita muda yang menjadikan Chu Feng menjadi standar mereka untuk pasangan dan menjadikannya menjadi kekasih ideal mereka. Saat ini, kekasih ideal mereka telah muncul tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak dipindahkan? Mereka secara alami kehilangan kendali atas emosi mereka. Oh, sepertinya Chu Fengku cukup populer, kata Su Mei sambil terkikik di adegan seperti itu. Tapi ada sedikit kecemburuan di tengah kata-katanya. Adapun Chu Feng, dia hanya tersenyum tenang. Saat menghadapi situasi seperti ini, Chu Feng benar-benar terlalu terbiasa. Di dunia kultivasi, yang kuat dihormati. Mengingat kembali ketika dia diinginkan oleh kepulauan eksekusi immortal, dia seperti tikus yang menyeberang jalan. Ada sangat sedikit orang yang bersedia membantunya. Tapi sekarang, setelah sekejap mata, dia menjadi sosok idola dari seluruh wilayah Laut Timur. Ini adalah perubahan yang cukup besar, dan Chu Feng telah berjuang untuk semua itu sendiri. Titik. Gemuruh, gemuruh, gemuruh.
Tepat pada saat itu, gemuruh datang dari kedalaman laut. Di permukaan laut tercebur oleh gelombang, pusaran besar mulai muncul. Saat mereka berputar-putar, cipratannya sangat sengit. Area pusaran bahkan terus membesar. Pada akhirnya, tak terhitung jumlahnya, berukuran besar, hampir memenuhi seluruh lautan. Benar-benar pemandangan yang sangat luar biasa untuk dilihat. Titik, bang, 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 bang. Tiba-tiba, dari pusaran, sinar cahaya tebal keluar. Mereka bergabung bersama di langit dan membentuk formasi emas yang menyilaukan. Formasi menempati area yang sangat luas. Itu menembus awan dan membentang ke laut. Itu seperti dinding emas yang menghalangi sebagian dunia ini, namun juga seperti matahari yang menyilaukan yang baru saja berdiri di sana. Jadi jalan surgawi ini benar-benar adalah formasi mistis. Melihat formasi emas yang didirikan di langit, Chu Feng merasa terpana. Meskipun dia telah mendengar jalan surgawi dibuka oleh formasi tersembunyi di dalam laut surgawi, dia masih merasa heran ketika dia menyaksikan peristiwa semacam itu dengan matanya sendiri. Bahkan tanpa pengamatan terperinci, orang bisa tahu dengan mata telanjang betapa rumit dan kuatnya itu. Kultivasi apa yang dimiliki orang yang meletakkan formasi ini? Setelah kemunculannya, formasi dengan cepat mulai menyala. Semua orang bisa melihat pintu masuk perlahan muncul di tengah formasi itu adalah pintu masuk ke jalan surgawi. Jalan surgawi. Jalan surga telah berhasil dibuka. Hati para penonton dipenuhi dengan emosi yang kompleks seperti kegembiraan dan ketakutan ketika mereka melihat pintu masuk yang sudah terbuka namun tak ada habisnya. Jalan surgawi adalah jalan yang menuju ke tanah suci martialisme. Dari zaman kuno, ada banyak orang yang masuk, namun, dengan pengecualian dari Huang Fu Haoye, tidak ada satu orang pun yang kembali. Huang Fu Haoye telah mengumumkan bahwa dia belum melewati jalan surgawi, juga tidak memasuki tanah suci martialisme. Meskipun dia tidak memberitahu dunia bagaimana dia keluar dari jalan surgawi, dia memberitahu mereka semua orang telah meninggal di dalam. Ini, seperti yang diharapkan, memicu keterkejutan semua orang. Banyak orang curiga apakah jalan surgawi adalah jalan yang tidak bisa kembali, dan mendengar Huang Fu Haoye mengatakan ini, mereka sepakat bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dilalui orang normal. Dengan demikian, meskipun jalan surgawi telah dibuka, tidak ada seorang pun yang melangkah. Bahkan mereka yang berencana masuk berdiri di luar, tidak membuat tanda-tanda masuk. Mereka semua melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Kakak Chu Feng, tampaknya mereka berharap kamu menjadi yang pertama masuk, kata Jiang Wuxiang sambil tertawa. Chu Feng hanya bisa tersenyum pada kata-kata itu. Tentu saja, dia bisa melihat apa yang diinginkan kerumunan. Meskipun Chu Feng hanya peringkat 8 Martial Lord, setelah tindakannya di puncak berkabut, banyak orang merasa bahwa dia adalah orang terkuat di wilayah Laut Timur. Selain itu, rumor mengatakan Chu Feng akan memasuki jalan surgawi. Mereka yang merencanakan hal yang sama secara alami ingin memeluk kakinya dan mengikutinya. Mungkin mereka bisa mengambil sedikit keuntungan darinya. Tetapi jika mereka tahu bahkan Chu Feng sendiri tidak benar-benar yakin dia bisa melewati jalan surgawi, yang tahu apa yang akan mereka rasakan. Suara mendesing. Tapi ketika tatapan semua orang tertuju pada Chu Feng, matanya menyala. Dia menemukan seseorang muncul entah dari mana dan sedang berjalan menuju pintu masuk Heavenly Road. Dia juga mengenali orang itu, Tan Tai Sui. Tan Tai Sui, tunggu, teriak Chu Feng. Secara bersamaan, dia melompat maju dan terbang ke arahnya. Tan Tai Sui, dia adalah orang dengan tubuh ilahi yang datang dari tanah suci martialism. Karena panggilan Chu Feng, semua orang memperhatikannya. Ketika mereka mengingat siapa dia, ada beberapa tanda penghormatan tambahan di mata mereka. Ya, Tan Tai Sui bertanya dengan acuh tak acuh, ketika dia berbalik dan berhenti setelah mendengar Chu Feng. Saat ini, Tan Tai Sui masih mengenakan gaun putih dan kerudung menutupi kulitnya. Lebih penting lagi, perasaan yang dia berikan pada Chu Feng masih sedingin es. Ketidaktahuanlah yang menolak orang-orang yang jauhnya ribuan mil. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kata terima kasih Chu Feng datang dari hatinya. Saat itu, jika bukan karena Tan Tai Sui yang menggunakan Kuang Bainian sebagai chip tawar-menawar dan menyelamatkan Ziling dan yang lainnya dengan menukar sandera. Bahkan jika Chu Feng berhasil menumbuhkan teknik misterius pemindahan abadi, dia tidak akan dengan mudah dikalahkan Murong Mingtian dan Jiang Wuxiang. Tan Tai Sui layak mendapatkan kredit penuh untuk peran yang dimainkannya. Aku baru saja melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Kamu tidak perlu berterima kasih kepada aku. Tetapi karena kamu telah menyelamatkan aku dapat memberitahu kamu sesuatu, kata Tan Tai Sui. Bab 990 Serangan Mengerikan. Apa itu? Tanya Chu Feng. Jika seseorang memasuki jalan surgawi, mereka berjalan melawan surga. Mereka yang masuk mengambil setengah langkah dalam kematian dan setengah dalam kehidupan, mereka yang mundur benar-benar mati. Ingat, setelah memasuki jalan surgawi, tidak masalah seberapa menakutkan hal yang kamu lihat. Itu hanya ilusi. Mereka ada di sana untuk menguji keberanian kamu.
Selama kamu mengabaikan mereka dan tidak memiliki rasa takut, tidak akan ada masalah saat kamu melewati jalan surgawi ke tanah suci bela diri. Tantai Sue telah mengucapkan kata-kata itu secara mental. Sangat jelas, dia tidak ingin orang lain tahu tentang itu. Orang-orang egois, dia tidak terkecuali. Terima kasih atas pengingatnya. Meskipun Chu Feng sudah tahu tentang itu sebelumnya, ketika Tantai Sue menyebutkannya lagi. Itu memperkuat kepercayaan dirinya untuk melewati jalan surgawi karena itu membuatnya jauh lebih mungkin apa yang dikatakan Huang Fu Haoye sebelumnya menjadi benar. Selain itu, dibandingkan dengan kata-kata Huang Fu Haoye, Tantai Sue jauh lebih jernih, tidak peduli seberapa mengerikan hal-hal di dalam Heavenly Road, abaikan saja. Bagi Chu Feng, itu bukan tugas yang sulit. Tidak perlu berterima kasih padaku. Beberapa hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Apakah kamu dapat melewati jalan surgawi ini akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Tantai Sue berbalik dan bergegas masuk. Orang bisa melihat dia tidak berencana untuk berjalan bersama dengan Chu Feng. Kata-kata yang dia katakan tadi benar-benar tidak lebih dari pengingat. Hidupnya sama sekali tidak berhubungan dengan wanita itu. Wos. Setelah Tantai Sue bergerak, dari sekelompok orang yang bersiap memasuki jalan surgawi, ada lusinan orang yang bergerak juga. Mereka mengeluarkan keterampilan bela diri tubuh yang rumit dan, dengan kecepatan tercepat mungkin, mengejar Tantai Sue. Mereka mungkin merasa karena dia berasal dari tanah suci martialism, dia tahu metode untuk melewati jalan surgawi. Karena itu, mereka ingin mengikuti dan memanfaatkannya. Chu Feng tidak masuk setelah mereka. Sebaliknya, ia kembali ke Ziling dan yang lainnya dan memberi mereka perpisahan singkat. Tidak dapat dihindari, ada keengganan. Tapi tidak peduli Chu Feng, atau Ziling dan yang lainnya, tidak satu pun dari mereka yang menunjukkannya. Alih-alih ada senyum menyemangati yang dikenakan di wajah mereka. Setelah perpisahan yang begitu singkat, Chu Feng berbalik dan terbang ke jalan surgawi. Setelah itu, orang-orang yang bersiap untuk memasuki jalan surgawi juga semua muncul dan mengikuti Chu Feng saat mereka juga masuk. Namun, Chu Feng tidak melihat kekhawatiran dan kehilangan yang muncul di wajah Ziling dan yang lain begitu dia memasuki jalan surgawi. Awalnya, kegelapan di dalamnya. Perasaan yang diberikannya membuatnya tampak seperti lubang hitam. Namun, ketika dia melanjutkan, cahaya segera muncul di depan. Itu adalah cahaya biru yang dipancarkan oleh benda mengambang. Itu sebesar semangka, dan banyak benda yang mirip dengannya hampir memenuhi dunia yang luas ini. Ketika dia melihat ke depan, jalan surgawi tidak terlihat seperti ruang kosong. Sebaliknya itu tampak seperti langit yang sangat indah. Itu indah dan misterius. Namun, sebelum mereka berjalan sejauh itu, Chu Feng dan kelompoknya melihat lusinan orang. Mereka terbang menuju Chu Feng dan yang lainnya dari kedalaman jalan surgawi. Setelah melihat Chu Feng, mereka mengangguk dan tersenyum sedikit kesal. Mereka berkata bersamaan, Tuan Chu Feng. Kamu kehilangan dia, kata Chu Feng dengan senyum tipis. Lusinan orang ini adalah orang pertama yang memasuki jalan surgawi untuk mengikuti Tantai Sue. Tapi yang jelas, mereka kehilangan jejaknya. Hehe, mereka merasa agak malu dengan pertanyaan Chu Feng, dan hanya bisa tertawa kecil ketika mereka menggaruk-garuk kepala. Mereka tidak menjawab, tetapi mereka mengkonfirmasi dugaan Chu Feng dengan reaksi seperti itu. Chu Feng melihat ke belakang. Ada beberapa ratus orang di belakangnya, dan di samping lusinan orang ini, bahkan tidak ada 1000 total. Meskipun tidak ada banyak orang di sini, mereka semua adalah elit. Sebagian besar dari mereka setengah baya dan semuanya adalah martial lords. Sisanya adalah pembudidaya tua, semuanya puncak martial lords. Bahkan ada peringkat 1 martial king. Itu adalah seorang wanita tua yang belum pernah dilihat Chu Feng, kemungkinan seorang ahli tersembunyi. Namun, pada saat itu juga, bahkan peringkat lama ini Martial King tidak menunjukkan kesombongan di depan Chu Feng. Sebaliknya, dia tampak agak rendah hati dan mungkin bahkan sedikit tidak nyaman. Meskipun tampak sangat aneh bahwa peringkat 1 tua Martial King memperlakukan Martial Lord peringkat 8 muda dengan sikap seperti itu. Itu tidak aneh sama sekali ketika seseorang mempertimbangkan apa yang dilakukan Chu Feng di wilayah Laut Timur dan posisinya. Jika bahkan peringkat 1 Martial King memperlakukan Chu Feng sedemikian rupa, sisanya secara alami bahkan lebih hormat. Itu berbahaya di jalan surgawi. Jika kamu ingin kembali sekarang, kamu masih bisa datang, kata Chu Feng. Tuan Chu Feng, karena kita sudah melangkah ke tempat ini, kita sudah memutuskan. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan berbalik. Ya, Tuan Chu Feng, kami tahu kamu harus bisa melewati jalan surgawi ini. Bisakah kamu juga membawa kami melalui? Tapi tiba-tiba, tidak ada satu orang pun yang mundur meskipun kata-kata Chu Feng. Mereka bergabung bersama dan benar-benar memohon padanya. Melihat kerumunan yang dengan tulus mengemis dengan wajah resolusi, Chu Feng tergerak. Jadi, dia berkata kepada mereka, aku tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa aku dapat melewati jalan surgawi ini,
apalagi membawa kamu bersama aku. Namun, aku bisa mengingatkan kalian semua. Jalan surgawi ini adalah ujian keberanian seseorang. Jadi, apapun jenis hal menakutkan yang kamu lihat nanti, jangan takut, kamu juga tidak perlu menghindar. Mereka hanyalah ilusi. Selama kamu mengikuti aku dan melewati, itu berarti mereka bukan siapa-siapa. Namun, jika kamu takut, kamu pasti akan menjadi korban ilusi. Tuan Chu Feng, terima kasih. Karena kita berani memasuki jalan surgawi ini, mungkin kita tidak punya apa-apa lagi. Tetapi kita pasti memiliki keberanian. Tuan Chu Feng, terima kasih atas pengingatnya. Kami tidak akan mengecewakan harapan kamu. Tidak peduli apa yang kita hadapi di depan, kita tidak akan mundur. Kami hanya akan maju. Kerumunan semua menyatakan sikap mereka, wajah mereka adalah wajah resolusi. Baik, semuanya, ikuti aku. Ingat, apapun yang kamu lihat, jangan takut. Selama kamu mengikuti aku di depan, tidak ada yang akan terjadi pada kamu. Chu Feng berbalik. Dia mengaktifkan mata langitnya dan terbang lurus ke depan. Meskipun orang-orang ini memang akan mempengaruhi kecepatan Chu Feng, mereka masih berasal dari wilayah Laut Timur. Mungkin ketika mereka masih di wilayah Laut Timur, tidak ada banyak perasaan yang dia rasakan terhadapnya, tetapi setelah pergi, ada lebih banyak keintiman. Jadi, karena Chu Feng dapat membantu mereka, tentu saja dia akan melakukan yang terbaik. Jika dia bisa, tentu saja dia berharap bisa membawa mereka semua ke tanah suci bela diri. Dunia ini disebut sakral. Ahaha, mengaum. Namun, segera setelah mereka maju, ada semburan suara aneh yang datang samar-samar dari kedalaman jalan surgawi. Mereka menakutkan, mereka menggiring duri ke bawah. Mereka mirip dengan tangisan seorang anak, namun mirip dengan pekikan seorang wanita, namun mirip dengan auman seekor binatang. Bagaimanapun, itu mengerikan. Selain itu, suara-suara itu meningkat dengan jelas, dan meningkat volumenya. Banyak orang mulai menjadi gugup karena mereka yakin ada hal-hal yang sangat menakutkan di jalan surgawi ini. Dan, saat ini, hal-hal itu mendekati mereka.